Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prihadi Yumiarling akan menjelaskan tentang hukum jaminan dengan sub pokok bahasan jaminan fidusia. Mata kuliah hukum jaminan diberikan dalam semester 4 dengan bobot 2 SKS. Pertemuan dalam satu semester diberikan sebanyak 16 kali, termasuk 3 kali capaian pembelajaran. Fidusia berasal dari kata fides, artinya kepercayaan. Dikenal dua bentuk fidusia. Yang pertama, fidusia cum creditor contracta, artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur. Yang kedua, fidusia cum amico contracta, artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan teman. Awalnya fidusia itu tidak ada pengaturannya di dalam undang-undang, jadi tidak terjadi sengketa, maka sumber hukum yang digunakan oleh hakim adalah jurisprudensi. Tapi sejak tahun 1999 keluar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia. Yang dimaksud fidusia adalah pengalian hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda yang hak miliknya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Ini bisa dilihat dari pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Berbeda dengan gade, kalau gade itu pengertiannya satu, baik pengertian gade maupun pengertian jaminan gade. Tetapi kalau fidusia dibedakan antara pengertian fidusia dan pengertian jaminan fidusia. Sementara yang saya sebutkan tadi adalah pengertian fidusia. Sekarang pengertian jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khusus bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksudkan di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Dari pasal 1 pengertian jaminan fidusia itu kita bisa melihat beberapa hal terkait dengan subjek jaminan fidusia. Siapakah subjek jaminan fidusia? Subjek jaminan fidusia ada dua, yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia di sini adalah orang pemilik benda yang dijadikan jaminan fidusia. Sementara penerima fidusia adalah pihak yang memberikan pinjaman, di mana pinjamannya itu dijamin dengan suatu benda secara fidusia. Selain subjek dari pasal 1 tadi, kita juga bisa melihat objek jaminan fidusia. Apa objek jaminan fidusia? Objek jaminan fidusia yang pertama adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Jadi benda yang berwujud itu adalah benda yang dapat dilihat dengan panca indera, seperti laptop, HP. Tapi benda tidak berwujud adalah benda yang tidak dapat dilihat dengan panca indera. Ini misalnya berupa surat piutang. Yang kedua, benda tidak bergerak. Tapi di sini benda tidak bergeraknya hanya khusus bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996.
Bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan adalah bangunan yang didirikan di atas tanah hak pakai perseorangan. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan adalah bangunan yang didirikan di atas tanah hak pakai perseorangan. Jaminan fidusia mempunyai sifat yang pertama aksesoris, artinya tambahan. Jadi, di dalam perjanjian kredit itu kalau orang datang membuat perjanjian kredit, selain perjanjian kredit ada juga perjanjian jaminan. Karena ini jaminan fidusia itu termasuk jaminan khusus. Jaminan ini lahirnya berdasarkan perjanjian, jadi harus ada perjanjiannya sehingga jaminan fidusianya bisa lahir. Nah, lahirnya jaminan fidusia ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada perikatan yang lain yang mendasari, yang diikuti oleh perjanjian jaminan ini, yaitu perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit. Itu merupakan perjanjian pokoknya. Kemudian perjanjian aksesoris ini perjanjian tambahannya. Jadi jaminan fidusia itu bersifat aksesoris, artinya tambahan. Ciri-ciri perjanjian tambahan itu, perjanjian ini tidak akan pernah ada jika tidak ada perjanjian pokok. Dan perjanjian ini akan berakhir apabila perjanjian pokoknya berakhir. Sifat jaminan fidusia yang kedua, jaminan fidusia selalu mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada. Jadi kalau benda itu dijual kepada orang lain, maka di atas benda itu tetap melekat hak jaminan fidusia bagi si penerima fidusia. Dia tetap bisa mengambil benda itu untuk dijadikan jaminan bagi utang piutang debitur. Apabila debitur tidak membayar, maka benda itulah yang akan dijual. Hasil penjualan itu untuk membayar utang debitur. Sifat yang ketiga, lebih didahulukan pelunasannya daripada kreditur-kreditur yang lain. Artinya kreditur pemegang jaminan hak fidusia ini akan mendapatkan pelunasan lebih didahulukan karena dia memegang suatu benda milik debitur. Kalau debitur tidak membayar, maka benda itu bisa dijual untuk menutup utangnya tanpa harus menunggu kreditur-kreditur yang lain yang tidak mempunyai jaminan. Di dalam pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa jaminan fidusia itu harus dibuat di hadapan notaris. Artinya bentuk perjanjian jaminan fidusia itu adalah akta notaril atau akta otentik. Jadi kalau kita ingat kembali, bentuk perjanjian itu ada dua, tertulis dan lisan. Yang tertulis ini ada beberapa, satu diantaranya adalah akta notaris, merupakan akta otentik. Jadi bentuk perjanjian jaminan fidusia berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah akta otentik. Untuk lahirnya perjanjian jaminan fidusia ini, tidak hanya cukup dibuat perjanjian saja, tapi pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan kreditur untuk mencatatkan jaminan fidusia ini di kantor pendaftaran fidusia. Jadi jaminan fidusia ini baru lahir sejak didaftarkan atau dicatatkan di kantor pendaftaran fidusia. Dengan dibuatnya perjanjian pembebanan jaminan fidusia, belum dianggap lahir jaminannya. Lahirnya jaminan fidusia sejak didaftarkan
di kantor pendaftaran fidusia. Yang terakhir, kita bahas tentang hapusnya jaminan fidusia. Ada beberapa hal yang menyebabkan jaminan fidusia itu hapus. Yang pertama, jaminan fidusia itu hapus karena utang yang dijamin dengan jaminan fidusia itu telah hapus atau telah lunas. Mengapa hapusnya utang yang dijamin dengan jaminan fidusia bisa menghapuskan jaminan fidusia? Ingat, karena jaminan fidusia ini bersifat aksesor atau tambahan. Jadi dengan berakhirnya perjanjian pokok, dalam hal ini adalah perjanjian utang piutang, maka berakibat juga hapusnya perjanjian aksesor atau tambahan. Dalam hal ini adalah jaminan fidusia. Yang kedua, penerima fidusia melepaskan haknya atas jaminan fidusia. Kalau sudah dilepaskan, direlakan, sudah tidak bisa lagi dibahas, ya sudah, berarti si penerima fidusia tidak menghendaki ada jaminan di dalam utang piutangnya. Yang ketiga, jaminan fidusia bisa hapus karena musnahnya barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Jadi jaminan fidusia itu barangnya musnah, maka jaminan fidusia akan hapus. Sekian penjelasan saya tentang jaminan fidusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.